Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 16 Desember tahun 2021 ini, saya akan mengomentari kaget Presiden. DPR tolak Undang-Undang Penyitaan Aset. Presiden Joko Widodo akan membuat Undang-Undang Penyitaan Aset. Presiden kaget atas penolakan pembentukan Undang-Undang Penyitaan Aset untuk bulan Februari 2021 nanti. Justru seharusnya mendukungnya demi mengembalikan uang rakyat. Penolakan pembentukan Undang-Undang Penyitaan Aset oleh DPR diduga tidak hanya Bambang atau Bansud, Ketua MPR, dan Fadil Muhammad, Wakil Ketua MPR yang punya hutang ke BLBI sampai 1.330 miliar tersebut. Diduga para anggota DPR punya hutang juga ke BLBI atau MLF atau ke bank lainnya belum dibayar, takut nanti asetnya disita negara juga. Anggota DPR ini terkenal tidak baik perilakunya secara umum karena di antara lembaga tinggi negara, baik lembaga tinggi negara mau di lembaga negara di mana tingkat korupsinya paling tertinggi. Setiap ada kesempatan mendapat uang, selalu dilakukan, walaupun itu tidak sesuai dengan aturan hukum. Tertinggi dia melakukan perbuatan korupsinya di antara lembaga negara dan diduga turut meminjam uang negara lewat BLBI tanpa membayarnya. Berdasarkan hal tersebut, wajar anggota DPR menolak dibentuknya Undang-Undang Penyitaan Aset tersebut. Bila DPR tidak setuju dibentuknya Undang-Undang Penyitaan Aset demi menagih uang dari obligor agar Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang penyitaan aset. Karena undang-undang dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang setingkat dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menyita aset yang belum dibayar hutangnya ke negara. Harapan saya secepat mungkin membuat undang-undang penyitaan aset. Bila DPR menolaknya, Presiden dapat membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang penyitaan aset demi mengembalikan uang negara yang belum dibayar untuk dapat digunakan demi kepentingan rakyat. Jadi ini saya lihat ini masalah penyitaan ini, di mana Presiden Joko Widodo akan membuat undang-undang penyitaan aset negara, penyitaan aset. Ternyata dalam hal ini, di mana anggota DPR menolaknya, tidak setuju dibentuknya undang-undang penyitaan aset tersebut. Karena undang-undang itu harus dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden Joko Widodo. Jadi harus ada kerjasama tersebut. Tetapi DPR sendiri menolaknya, tidak mau. Tentu tidak bisa dibentuk undang-undangnya tersebut. Ada dugaan anggota DPR ini memang perilakunya itu tidak baik. Dan juga saya lihat tidak hanya masalah Bambang Susatyo yang punya hutang dan Fadil Muhammad sebagai wakil ketua DPR MPR tersebut yang punya hutang ke BLBI. Diduga anggota DPR yang lainnya juga punya hutang, mungkin dia ke bank pemerintah maupun ke BLBI maupun ke MLF tersebut, yang diduga mereka mungkin tidak akan mau membayarnya, sehingga mereka sepakat tidak setuju membentuk undang-undang penyitaan aset negara tersebut. Jadi hal ini saya lihat tidak sesuai dengan fungsinya sebagai wakil rakyat. Seharusnya menyetujui, selaku wakil rakyat setuju, karena uang itu nanti dapat ditagih, semuanya yang dapat digunakan untuk kepentingan rakyat kecil. Jadi harapan saya agar secepat mungkin Presiden Joko Widodo membuat undang-undang penyitaan aset.
Bila DPR Dewan Perwakilan Rakyat menolaknya, Presiden dapat membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang penyitaan aset demi mengembalikan uang negara yang belum dibayar untuk dapat digunakan kepentingan rakyat, terutama digunakan nanti, apalagi sekarang ini negara sangat membutuhkan uang dalam menanggulangi pandemi virus corona dan juga untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang kehilangan lapangan kerjanya karena pandemi virus corona, karena apapun dijual tidak laku. Demikian juga perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut sehingga banyak mengeluarkan tenaga kerjanya, sehingga sangat dibutuhkanlah uang negara sekarang dan sangat dibutuhkan uang negara sekarang untuk membantu dalam menanggulangi pandemi virus corona tersebut agar masyarakat dapat hidup normal kembali. Tetapi hal inilah yang perlu kita bantu. Jangan seperti anggota DPR tersebut, malah dia menolak membentuk undang-undang penyitaan aset. Diduga mereka banyak juga yang berutang ke BLBI dan keinginannya mungkin tidak akan mau bayar supaya tetap uang itu milik mereka dan tidak mau bayar, yang merugikan keuangan negara. Yang seharusnya sebenarnya anggota DPR ini justru menyetujuinya karena dia wakil rakyat, demi untuk kepentingan rakyat uang itu digunakan. Jadi harapan saya agar secepat mungkin membuat undang-undang penyitaan aset. Bila DPR menolaknya, Presiden membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang penyitaan aset demi mengembalikan uang negara yang belum dibayar untuk dapat digunakan untuk kepentingan rakyat kecil. Sekian dan terima kasih.